Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 SMK Muhammadiyah Wonosari. Salam sehat, salam semangat, doa terbaik dari Bu Eni untuk kalian dan keluarga di rumah. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan talak dan rujuk. Nah, anak-anak, silahkan kamu ambil buku paket fikih kelas 12, halaman 15, halaman 16, dan juga halaman 19-20. Kita akan membahasnya sebagai berikut. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini untuk materi talak, memang yang namanya pernikahan itu bisa sampai bahagia sesuai dengan tujuan awal sampai akhir, tapi ada juga di tengah perjalanan ditempa masalah. Masalah ini ada yang bisa diselesaikan, tapi ada juga yang berakhir pada perceraian. Oke, perceraian di dalam Islam itu dikenal dengan sebutan talak. Coba kalian perhatikan di sana. Secara bahasa, talak atau cerai ini berasal dari kata tolako. Tolako ini artinya melepaskan atau meninggalkan. Nah, secara istilah, talak ini adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Kemudian hukum talak itu bagaimana? Boleh atau tidak? Hukum talak itu boleh jika penyebabnya dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam. Namun begitu, meskipun dihalalkan, tapi talak atau cerai ini termasuk sesuatu yang tidak disukai Allah atau sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah, talak ini ada bermacam-macam. Ada dipandang dari boleh tidaknya suami merujuk. Kemudian yang kedua, dipandang dari keadaan istri yang ditalak. Nah, dipandang dari boleh tidaknya suami merujuk, ada talak roj'i, kemudian yang kedua ada talak bain. Sedangkan talak dipandang dari keadaan istri, ada talak sunni dan juga ada talak bid'i. Pada slide kedua ini, anak-anak, macam-macam talak yang tadi disampaikan oleh Bu Eni, dipandang dari boleh tidaknya suami merujuk, ada talak roj'i. Talak roj'i ini adalah talak yang membolehkan. Jadi talak yang membolehkan suami rujuk atau suami kembali kepada istri yang telah ditalak ini tanpa, jadi harus diingat, tanpa akad nikah yang baru selama masih dalam masa iddah. Masa iddah itu apa? Masa iddah adalah masa tunggu seorang wanita setelah ditalak oleh suami. Jadi ingat, talak roj'i adalah talak yang membolehkan suami merujuk istrinya tanpa akad nikah yang baru selama masih dalam masa iddah. Kemudian yang kedua ada talak bain. Talak bain ini talak yang tidak membolehkan suami rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru. Jadi seperti pernikahan awal. Nah, terbagi menjadi dua. Jadi ada talak bain kubro dan ada talak bain sugro. Nah, apa bedanya talak bain sugro dan talak bain kubro? Kamu perhatikan berikut ini. Kalau talak bain kubro itu adalah talak 3, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Jika suami mau merujuk istrinya, maka suami ini harus menggunakan akad nikah yang baru. Ditambah dengan syarat istri yang telah ditalak 3 ini dia sudah harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain tanpa settingan atau bukan nikah muhalil. Jadi nikah muhalil adalah nikah untuk menghalalkan. Jadi tidak dengan nikah muhalil. Jadi sekali lagi, bain kubro adalah suami boleh merujuk dengan akad nikah yang baru dengan syarat istrinya sebelumnya sudah menikah terlebih dahulu tanpa paksaan dengan laki-laki yang lain. Kemudian untuk talak bain sugro, ini adalah talak di mana suami boleh rujuk kepada istrinya dengan akad nikah yang baru. Dalam kasus ini contohnya adalah jika istri menggugat cerai atau dikenal dengan sebutan khuluk. Kemudian ada
talak 1 atau talak 2 yang dijatuhkan suami kepada istri, kemudian dia akan kembali lagi tapi masa iddahnya sudah habis. Maka dalam hal ini masuk dalam bain sugro. Jadi suami boleh menikah, boleh merujuk istrinya dengan akad nikah yang baru. Itu macam talak dipandang dari boleh tidaknya suami merujuk istri yang telah ditalaknya. Kemudian talak dipandang dari keadaan istri, ada talak suni, ada talak bid'ai. Talak suni ini dijatuhkan kepada istri sesuai dengan tuntunan Nabi. Syaratnya apa yang pertama? Syaratnya yang pertama adalah istri itu dalam keadaan suci, dia sedang tidak haid. Kemudian yang kedua, istri itu dalam keadaan hamil, boleh dicerai asalkan jelas kehamilannya. Kemudian untuk yang talak bid ini adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang dilakukan oleh suami tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian slide ketiga, kamu perhatikan di sini. Setelah ada talak, bolehkah suami merujuk istrinya? Boleh. Terus bagaimana tata cara rujuk ini? Kita harus tahu dulu. Rujuk itu apa? Rujuk adalah mengembalikan istri yang telah ditalak kepada status perkawinan asal sebagaimana sebelum dicerai. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara merujuk? Merujuk ini bisa dengan terang-terangan, bisa juga dengan sindiran. Yang dengan terang-terangan itu kalimatnya contohnya. Saya kembali kepada istri yang saya cintai. Saya akan merujuk engkau kembali. Itu secara terang-terangan. Kemudian untuk contoh sindiran adalah engkau saya dampingi kembali atau engkau saya temani kembali. Nah, kemudian bagaimana persaksian di dalam rujuk ini? Apakah kita istilahnya apakah hukum persaksian ada juga di dalam rujuk ini? Ada. Hal ini sesuai dengan Quran surat At-Tolak ayat 7. Hendaknya dalam rujuk disaksikan 2 orang yang adil, namun hukumnya sunnah. Ini di dalam rujuk. Sementara kalau dalam perkawinan, saksi ini wajib hukumnya. Tapi inilah bedanya persaksian di dalam rujuk dan juga perkawinan. Nah, baiklah anak-anakku, saya kira itu sedikit, semoga bisa membantu kalian belajar di rumah. Kita sudah kangen ketemu dengan kalian, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap rajin belajarnya. Kita nikmati, kita syukuri apa yang terjadi saat ini. Semoga dengan bersyukur ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga corona ini segera diangkat dari muka bumi ini, sehingga kita masih bisa ketemu lagi, kita kangen sekolah, kita kangen bertemu di kelas, kita kangen aktivitas di sekolah seperti apa. Oke anak-anak, besok kita lanjutkan lagi materi tentang iddah. Tetap stay di rumah, kita tetap jaga semangat kita. Belajar tidak memandang di mana kita belajar, tapi bagaimana kita belajar. Semoga kesuksesan selalu menaungi kalian. Terima kasih. Salam kangen dari Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.